Kelas 6. Kelas 6. Iya. Sip. Sekolah. Yang dirinya apa? Kemudian dalam dirinya apa? Kipas angin. Kipas. Mereka serius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Ini perpustakaan. Iya, iya. Sejak kapan dibangun? 1995. Oh, sudah ada sejak lama. Iya, lama. Cuman kondisinya Ya, sementara seadanya, cuman saya perbaiki secara perlahan. Karena kekurangan lokal, maka kita buat tiket menjadi ruang UKS. ruang UKS. Siapa yang bertanggung jawab di ruang UKS? Siswa UKS atau ini guru ada, terus ada dokter kecil juga, Oh. dibantu oleh anak-anak. Kecil. jadi sudah terbentuk di sini? Sudah. Selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Ini memanfaatkan yang sedikit atau memang ada usaha dari dulu? Sudah, memanfaatkan memang. Oh, ini awalnya Awalnya di sini lah, terus saya bangun ya. Menambah pemahaman kalian, marilah tidak simak baik-baik tayangan berikut. Nah, dan sekarang sebelumnya kalian makan ya sekarang. Karena setelah ini ibu akan mengasih kita ada lagi dusta di antara kita terpandang diam dalam kebahagiaan dan harapan besar. Aku banyakkan saat kita bersama lalu bicara dan tawa bersama bisa kita bahagia. Tapi sekarang kau tega membalas aku duga pergi. Sudah kamu ya ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim jinnya itu ya jin a'udzubillahi minasyaitonirrajim jinnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Tretana Dharma Dua TV bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Sangat luar biasa sekali, pagi yang sangat bersemangat sekali. Saya bersama tim Lensa Pendidikan hari ini berada di SDN Plakpak 1 di Kecamatan Pegantengan. Dan seperti biasa saya selalu ditemani oleh orang-orang yang luar biasa yang mengajak kita dari tadi berkeliling sekolah. Walaupun area sekolah di SDN Plakpak 1 ini sangat sempit tapi estetik sekali. Nanti Tretan bisa cek video-videonya. Oke, hari ini saya di sebelah kanan saya ada Bapak Muhali SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pegantenan. Dan di sebelah kiri saya ada laki-laki yang luar biasa, Kepala Sekolah SDN Plakpak 1 Kecamatan Pegantenan, yang mana beliau ini sangat visioner dan bisa dicek Tretan, cukup ganteng sekali, estetik sekali. Assalamualaikum. Bapak Imam Hidayat SPD. Ini saking nervousnya saya sampai lupa mengenalkan. Inilah Bapak Imam SPD. Luar biasa sekali. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Selamat pagi di SDN Plakpak 1. Kita pertama kali masuk ke sini tadi sudah disuguhi dengan, biasanya kalau kita melihat sekolah-sekolah yang rindang cantik, ini tidak. Ini spesial sekali. Lensa Pendidikan datang ke sini memperlihatkan kayak ini sekolah yang estetik kalau saya bilang. Semacam miniatur sekolah tapi ditata sedemikian rupa. Karena kalau tim Lensa Pendidikan biasanya kita pergi ke sekolah yang sangat luas sekali. Tapi ini tidak luas tapi sangat estetik. Pak Imam, kira-kira bisa disampaikan pada Tretana Dharma Dua TV bagaimana kondisi sekolah ini? Ya, terima kasih Mbak Sari ya. Iya. Di SDN Plakpak 1 ini memang lahannya sangat terbatas. Yep. Jadi saya memanfaatkan lahan kecil. Lahannya ini Jadi, berdiri di Desa Plakpak,
Kecamatan Luasnya? Begantenan seluas 850 meter. Jadi sangat terbatas sekali. 50 meter ya, ya. Namun walaupun kecil, Lokalnya berapa sih Pak Imam? lokalnya 6. 6 ya. Kami berusaha dan berupaya untuk semua lokal itu lengkap. Ya. Bahkan di sini 6 kelas ditambah ada musola, Iya, ada lahan. koperasi sekolah, ada Iya. kantin, terus ada dapur sekolah, kamar mandi juga Lengkap. insya Allah lengkap, bagus. Ada Jumlah ruang guru siswanya terus. berapa, Pak Imam? Jumlah siswa 185. Iya, Pi. Ini sempat berkembang dari tahun 2017 yang awalnya 135. Jadi sedikit demi sedikit ada perkembangan di SDN Pelbak 1. Pak Imam sejak 2017 menjabat sebagai Iya. kepala sekolah, terus kemudian sampai sekarang apa kemudian Pak Imam lihat, potensi apa yang kemudian Pak Imam lihat dari sekolah ini? Untuk era sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwasannya sekarang ini era digital. Yap. Jadi kita harus merambah ke sana. Oleh karena itu saya memanfaatkan hal ini sehingga saya tarik satu benang merah menjadi Plaza Bersinergi seperti yang terpampang di situ. Plaza Bersinergi. Apa itu? Pelakpak 1 berbasis digital dan bernuansa religi. Religi. Kenapa 2 item ini yang masuk? 2 item ini yang masuk karena tuntutan proyeksi pendidikan di tahun 2021 memang mengarah pada pendidikan karakter. Yap. Yang mana karakter itu ada 2, ada karakter akhlak dan karakter kinerja. Jadi semuanya kami Masukkan ya, masukkan unsur 2 komponen itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam kelas saya lengkapi dengan proyektor untuk kemudahan guru dalam mengajar dan dilengkapi dengan wifi sehingga kebutuhan guru dan murid itu semuanya ada di genggaman. Itulah manfaatnya dunia digital. Iya. Terus selain dari itu, ketika mengadakan penilaian, ini sudah memanfaatkan dunia digital. Digital. Terus pemantauan orang tua juga memanfaatkan dunia digital termasuk absensi. Yap. Jadi semuanya sudah merambah ke sana. Walaupun di sini sekolahnya di desa. Wow. Ini sejak Bahkan, kapan? Apa penerapan digital nih sejak kapan? Digital itu tahun 2018. Sudah mulai merambah ke sana. Bahkan masyarakat kecil sudah mulai memahami bahasa digital. Kemarin ketika saya memanggil orang tua murid, 4 orang tua murid, ada 1 orang tua murid itu yang tertinggal, terlambat. Ibu kenapa terlambat? Maaf Pak, tidak update katanya. Kan berarti itu kan sudah dunia digital sudah masuk di masyarakat. Bahasa digital sudah sangat mungkin. Terus saya tanya, kenapa kok update? Masih ngarit katanya. Nah itu berarti masyarakat kecil sudah tahu sekarang bahasa digital. Pak Imam, kalau kita bicara tentang implementasi digital, kita sudah tadi lihat di sekolah sudah ada proyektor. Terus kita juga ternyata yang menarik sekali di sini, ternyata kantin kejujuran di belakang kita ini juga dilengkapi CCTV. Jadi benar-benar Pak Imam ini memperlihatkan bahwa dunia dalam genggaman ya Pak betul. ya. Terus kalau kita bicara soal implementasi akhlak yang bernuansa religi, tadi Pak Imam sempat menyampaikan itu. Apa kemudian yang ditanamkan sehingga di sini disebutkan sekolah yang religi? Begini, yang pertama barusan kan digital, yang kedua religi. Yes. Mengapa saya mengambil religi? Karena SDN Pelakpak 1 ini ada di tengah-tengah pondok pesantren. Di sebelah timur ini sekitar 400 meter pondok pesantren Al-Warokot. Di sebelah selatan sekitar 500 meter Umul Quro, di sebelah barat Al-Mustama. Jadi SDN Pelakpak 1 dikelilingi oleh pondok pesantren sehingga saya mengambil topik itu. Terus siswa kami ketika melanjutkan 75% itu ke pondok pesantren. Sehingga benar-benar memanfaatkan waktu itu. Iya. Sehingga saya membuat program religi itu banyak sekali. Ada tahfidz Quran. Iya. Tahfidz Quran ini kemarin sempat menjadi juara 2 tingkat Kabupaten Pamekasan. Jadi ketika kepala dinas itu mencanangkan hafiz Quran, itu Mbak Gayung bersambut Mbak Sari. Iya. Karena Pelbak 1 sudah merencanakan sebelumnya. Sudah siap ya. Sudah siap. Oke. Sehingga ketika ada lomba, alhamdulillah kami kemarin dapat juara 2. Wow. Dan selain itu kami juga ada program GJB. Apa itu Gerakan GJB? Jumat Beramal. Oh iya, tadi kita lihat ya. Iya. Anak-anak Setiap hari Jumat memasukkan- anak-anak itu wajib beramal. Kemana hasilnya? Iya. Pertama, bulan puasa kemarin saya memberi Al-Quran sebanyak 100.
Saya bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kemudian guru-guru ngaji, saya beri Al-Quran, saya berikan. Wow. Jadi untuk Artinya masjid di hubungan lingkungan baik juga sekolah. di luar sekolah Kita tetap membangun dijaga ya. kemitraan dengan Kemitraan masyarakat. ya. Oke, luar biasa. Sekarang pertanyaan terakhir, karena kita tahu sendiri bagaimana Pak Imam ini orang yang visioner sekali. Harap apa sih yang Pak Imam masih buat catatan di sini untuk kemudian ini harus digolkan sebelum nanti Pak Imam mengudara kemana-mana? Setiap kali ada teman ke sini, Iya. selalu mengatakan, Pak sekolahnya bagus, sayang sempit. Iya, betul. Dengan bahasa guyon saya jawab, tapi satu tukang sempit kadang-kadang memang dibutuhkan karena menyebutkan kenikmatan, kata saya. Seperti itu. Tapi dengan sekolah saya itu boleh sempit, Iya. halaman boleh kecil, namun saya punya sudut pandang yang jauh ke depan, Iya. punya pola pikir yang luas, dan punya harapan yang besar Iya. untuk menjadikan sekolah SDN Palpak 1 menjadi sekolah yang maju, layaknya sekolah yang ada di kota. Kami siap meniti dan menata agar sekolah ini setara dengan sekolah-sekolah yang maju yang ada di kota. Iya. Insya Allah. Apa berarti poinnya untuk yang kurang di sini yang akan Pak Imam lakukan? Yang saya lakukan, insya Allah ke depannya mungkin akan memacu anak untuk belajar terus sehingga prestasi yang dicapai sampai di tingkat kabupaten minimal seperti itu. Itu ya. Artinya kalau fisik sudah diperbaiki, Sudah. di internal sudah diperbaiki, ditata, sudah, insya dikelola Allah. dengan baik, maka tinggal menunggu prestasi Tinggal menunggu dari prestasi. SDN Palpak 1. Oke, terima kasih Pak Imam. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Imam ini, Tretan. Oke. Tretan, kita beralih pada Pak Muhali SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pegantenan. Ya. Pak Muhali, rasanya kita tidak perlu tahu bagaimana track record SDN Palpak 1 ini. Pak Muhali pasti tahu bagaimana perjalanan SDN Palpak 1 dari tahun ke tahun sebagai koordinator wilayah di Kecamatan Pelengahan. Pak Muhali, Pegantenan, Pegantenan maksud saya. Pak Muhali, saya ingin tahu kira-kira catatan apa yang Pak Muhali bisa lihat dari sekolah ini. Terima kasih, baik Mbak Sari. Iya. Akan saya sampaikan track record dari SDN Palpak 1 selama kami berada di Kecamatan Pegantenan. Yang pertama dari segi fisik. Fisik ya, Dari segi fisik itu sangat dulu besar tidak sekali. seperti ini. Dulu tidak seperti ini. Yang kedua dari kemajuan digital, Digital. teknologi. Di bidang digital itu sangat pesat sekali kemajuannya. Artinya dulu manual banget ya. Dulu manual banget, terus kerjasama dengan masyarakat juga Baik. terbangun dengan baik, sehingga SDN Palpak 1 kondisinya sampah saat ini seperti ini. Betul apa yang disampaikan Mbak Sari tadi, kecil tapi unik. Iya. Iya. Kira-kira harapan Pak Muhali ke depan untuk SDN Palpak 1 ini, apa yang belum tercapai di SDN Palpak 1 ini? Harapan kami ke depan, karena brandnya itu Plaza Bersinergi, Iya, digital dan digital dan bernuansa religi ya. Makanya ditingkatkan dengan komunikasi dengan lingkungan pondok pesantren. Yang kedua, kekurangan-kekurangan di bidang digital sebaiknya segera dilengkapi, sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Iya. wali siswa dan siswa. Kalau dari potensi akademik dan non akademik di sini yang menonjol apa Pak Muhali? Dari segi potensi akademik dan non akademik, sementara yang sudah berkembang itu dari segi religi. Oh, religi ya. Jadi Oke, oke. non-akademik religi. Bahkan kemarin Bahkan juara kemarin sudah mencapai tahfidz juara kedua di tingkat kabupaten. kabupaten. Luar biasa sekali. Baik, Tretan dan Madura TV dari SDN Palpak 1 ini kita bisa melihat bagaimana lahan yang kecil, lahan yang tidak luas, tapi menjadikan dimaksimalkan potensinya sehingga menjadikan SDN Palpak 1 seperti yang kita lihat, super estetik, dan ternyata tidak hanya luarnya, tidak hanya casingnya, di dalamnya juga potensi-potensi dari sekolah, dari guru, dari murid dikembangkan oleh Bapak Imam selaku leader
yang menjadikan sekolah ini semakin maju. Semoga nanti terus maju ya, berkembang dan Amin, digitalisasi seperti yang diinginkan Pak Imam. Amin. Sudah merata dari kelas 1 hingga kelas 6. Amin. Baik Tretanda dan Madura TV, sampai di sini dulu program Lensa Pendidikan di SDN Plakpak 1. Kita akan ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Lensa Pendidikan. Ala benda guru. Mantap nih, bagus. Boleh. Ritidan. Moncar pacar.